sebagai atlet senam yang udah berapa kali ikut PON, terus abis itu udah dapetin medali juga gitu ya dari beberapa kali PON, ya mbok ada gitu fasilitas disiapin gedung latihan secara mandiri ibaratnya dari pemerintah kah untuk pengembangan ke depan gitu. Itu contoh, ataupun contohnya apresiasi mungkin bisa kayak diangkat menjadi pegawai negeri gitu yang memang mungkin itu harapan dari para atlet yang untuk kedepannya jangka panjangnya kayak gitu-gitu. Itu contoh ya. Boleh di kopi, boleh enggak, atau mungkin teh juga boleh. Boleh di kopi, boleh enggak. Tapi jawabannya sih sebenarnya udah diwakilin langsung ya sama yang nanya. Secara Itu tidak jawaban itu langsung. benar semua. Gimana Mbak? Ya kayak masalah kita butuh ribet untuk kayak kerjaan tetap, terus kayak sarana prasarana gitu. Itu sebenarnya itu sih yang kita butuhin gitu kan buat kedepannya gitu. Terus lagi ya kayak apa namanya, benar-benar yang butuh kerjaan tetap, terus kayak sarana prasarana gitu. Itu sebenarnya itu sih yang kita butuhin gitu kan buat kedepannya gitu. Terus lagi ya kayak apa namanya, benar-benar yang butuh diperhatiin lagi sih gitu. Jadi jangan diperhatiinnya itu pas emang ada event yang gede banget itu kita diperhatiin. Setelah dari itu kita kayak maaf ya, kayak dilupain kayak gitu. Terus mungkin malah kayak ya udahlah jalan sendiri gitu. Nah itu kita sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Jadi sedih. Jadi bawa perasaan ya. Ya itu sih. Oke, itu dari Umi. Kalau sini dari cewek dulu, Dela? Kalau Dela sama kayak kau, kayak butuh diperhatiin tentang kerja yang tetap gitu ya. Karena kan kita ibaratnya udah dari kecil di senam, sampai sekarang pun masih di senam. Terus kayak nggak bisa explore gitu loh Kak. Maksudnya kayak cari kerja kan. Kalau misal kita udah nggak atlet terus kita ngelamar kerja misal, kan harus butuh beberapa pengalaman kerja kayak gitu sih. Kerja atlet bilang. Karena kita hidupnya udah dihabisin di senam ini. Spend waktunya kita Jadi- semua di jadi prestasi senam. Butuh yang benar-benar kayak kerja tetap lah buat atlet atau apa gitu. Pengennya seperti itu. Doain. Ini semoga lah. Kalau dari Denda? Kalau dari saya reward apa namanya, bonus itu jangan berupa uang doang. Uang doang, uangnya juga tetap. Iya. Tapi ada kita pakai mata duitan ya guys ya. kerjaan yang emang untuk apa namanya, untuk kita ini lebih tenang gitu kan. Terus kalau misalnya kita masih tetap jadi atlet gitu kan, kita latihan juga bisa lebih fokus, terus nggak mikirin kedepannya gimana sana sih. Iya, sana benar, sini setuju. untuk prestasi apa namanya daerah dan negara gitu loh. Mantap. Jadi kalau bisa untuk ke depan atau untuk sekarang ini, untuk sekarang lah. Tolong lah Kita Pak. Tolong Pak. Perhatiin pekerjaan kita juga Pak. Benar. Karena emang kalau misalnya kita untuk ngelamar kerja yang lain, kita nggak ada pengalaman. Iya. Kita nggak ada pengalaman kerja misalnya ke sektor selain ini olahraga ya. Iya, di luar dari olahraga. Di luar dari olahraga, kita nggak ada pengalaman sama sekali. Oke. Itu aja sih. Kalau gitu dukung saya jadi pengurus nanti ya. Saya sejahterakan saja di Indonesia. Kalau dari Apri gimana Apri? Kayaknya udah dijawab semua. Kalau dari Apri pengennya konteksnya itu selain reward, ini memang bahas reward sih. Apri pengen kalau dari Jambi ya tersendiri, harusnya itu perhatian lebihnya kayak udah prestasi nih, kita udah kasih, pengurus minta kita kasih, seharusnya pengurus balik lagi ngasih kita apa gitu. Kayak misalnya mohon maaf
matras, pakai uang pelatih sendiri kan. Jadi kita kayak kalah mental duluan nanti pas ditanding. Kita matrasnya matras ini, latihan di ini, pas ditanding kayak gini, beda gitu. Jatuhnya Dengerin, fasilitas Pak. Iya, ya, jatuhnya fasilitas. Kita harus itu, kita kalahnya di situ cuman Pak. Berarti jatuhnya adalah bentuk perhatiannya ya di luar daripada jangka panjang ke depannya dari segi pekerjaan ataupun kita diapresiasi dari segi bonus. Mungkin kalau dari yang tadi aku tangkap dari si Apri adalah mungkin bentuk fasilitas yang memang dibutuhin juga gitu ya untuk segi persiapan baik itu kejuaraan ataupun dari segi latihannya, karena nggak bisa bohong kalau seandainya kita latihan di alat yang tidak sesuai dengan standar saat pertandingan itu akan cukup mempengaruhi gitu, dan ya jadi latihannya juga nggak terlalu maksimal ibaratnya gitu ya. Tapi ya itulah mungkin disampaikan juga dari teman-teman juga bahwa harapannya banyak besarnya adalah yaitu bentuk kedepannya mungkin dari pekerjaan, karena kita latihan pun berapa lama ya, satu hari itu aja udah habis 2 kali sesi latihan 7 jam kurang lebih hitungannya, pagi sama sore, dan itu totally di situ dan itu panjang juga. Dan ya tadi mungkin kalau di samping udah pengalaman dari bidang lain pun juga sangat minim gitu, tidak ada. Nah kedepannya mungkin dari segi pemerintah atau mungkin pengurus bisa kasih perhatian lebih untuk nextnya, jadi ada pekerjaan yang memang sesuai dengan bidangnya ini dan bisa dikembangin gitu dari segi pemerintah. Karena cukup berdampaknya adalah ketika teman-teman yang sudah berprestasi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, itu nanti kan akan otomatis dari pembinaan jangka panjangnya juga untuk dari cabang olahraga ataupun atlet-atlet kedepannya akan lebih bagus gitu. Kalau seandainya itu pun tercapai gitu. Kalau seandainya enggak, terus habis itu malah contoh seandainya dari salah satu dari kalian malah memilih untuk tidak berkecimpung di dunia senam ataupun beralih ke profesi lain, otomatis kan cabang ini akan malah tidak ada yang ngurusin gitu, ibaratnya tidak ada regenerasi. Sedangkan kalau seandainya sudah disupport, habis itu sudah diberikan pekerjaan juga di bidang ini secara khusus, toh mereka juga akan bisa memberikan fokusnya untuk generasi selanjutnya gitu, perkembangan untuk dunia olahraga akan juga lebih bagus. Begitupun juga ke cabang olahraga yang lainnya gitu. Itu sih, ya kan benar? Benar. Setuju. Jadi ya mungkin bisa cepatlah itu apresiasi itulah ya. Apresiasinya lebih cepat nih. Bisa lebih cepat, betul. Karena apa? Dan karena apa? Karena ya kita butuh fokus lagi gitu. Iya. Itu dikat ya. Mohon maaf kan, Oke, next. Ini pertanyaan terakhir. Persiapan ke depan, apa yang lagi disiapin buat saat ini untuk kedepannya? Kalau dari April dulu deh, Lagi persiapan apa Pri dan gimana? Saya sih Boleh siapin langsung mental aja. Ya boleh. Kebetulan ya guys ya, selain mempersiapkan mental, kita juga lagi pelatnas kan. Mohon doanya semoga kita ke depan bisa mewakili Indonesia dan membawa nama baik Indonesia lebih keren lagi di kancah internasional. Dari Dela? Persiapan sekarang. Iya. Apa ya? Apa yang lagi disiapin? Mungkin di luar dari ini atau apa? Yang lagi disiapin Masih mental. depan galah. Udah. Oke. Dari Denda? Kita sekarang lagi persiapan untuk ke SEA Games 2022 di Vietnam. Mohon doanya supaya kita bisa memberikan prestasi yang lebih tinggi lagi untuk Indonesia. Amin. Kalau dari Umi? Sama. Lagi mempersiapkan mental juga kan, ini lagi pelatnas. Jadi ya sama juga kayak teman-teman yang lain, minta doanya. Doain dilancarin, dikasih hasil yang terbaik. Amin. Amin. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Lebih dan kurangnya. Pokoknya ya masalah itu Pak. Masih ya lebih ya. Tolong ya Pak ya. Pak, Bu, yang nonton tolong ya Pak, Bu. Tolong Pak, Bu, tolong ya kerjaannya Bu.
Oke, paling itu aja. Thank you dari teman-teman semua udah bersuara untuk menceritakan. Kita masih belum bahas yang pon ya. Balik lagi ya. Balik lagi pon. Mau dikolek yang pon? Bebas. Ada apa sih berantem pon itu? Nggak tahu ya. Pasti udah tahu semuanya, orang masuk di berita kan. Udah berita masuk ya. Ada berantem gitu ya. Ada sempat berantem gitu ya. Kisru ya. Saat itu emang lagi di posisi di mana lah? Karena lagi masak enak-enak tuh kan, tiba-tiba kayak bunyi prak gitu. Apa di depan? Tahu tuh rame-rame. Masuk. Sembunyi kan. Terus sembunyi ya udah. Emang ada apa? Gimana batasnya? Kalau dari Apri, Apri soalnya pertama kali ya guys ya, jadi Apri mau komen takut. Sepertinya Kak Umi deh. Oh, kalau nanyain Kak Umi, ada apa sih kemarin itu? posisi waktu lagi itu lagi di ruang tes doping, jadi nggak tahu tuh gimana awalnya, terus sampai akhirnya juga nggak tahu. Pokoknya intinya di situ ditahan, nggak boleh keluar. Nah itu sih yang Umi tahu. Udah deh enggak? Kemarin itu waktu posisi sensor dulu ya. Sensor dulu. Padahal bisa disensor dari sana. Manual. Mengurangi pekerjaan itu. Nah, itu lagi stretching, terus tahu-tahu diinstruksiin suruh masuk ke ruangan. Ruangan kita dikumpulin di situ dan nggak boleh keluar. Sampai di situ udah nggak tahu lagi ceritanya gimana. Ya jadi kalau seandainya teman-teman tahu nonton, mungkin ada sempat berita viral bahwa sebenarnya sih nggak di cabang olahraga senam doang, maksudnya ibaratnya di beberapa cabang olahraga lain memang protes-protes itu ada gitu. Tapi kebetulan kemarin pas di cabang olahraga aerobik gimnastik pun sempat viral karena ada protes lah ibaratnya dari nggak tahu pihak mana yang cukup naik sampai posisi ke berita kayak gitu. Dan ini para atlet yang mengalaminya di sana langsung ngumpet ya, langsung ditahan ya, karena kisruh banget. Karena ada beberapa video tuh yang memang bener-bener kisruh lah gitu ya, ibaratnya sampai penonton pun ada yang sampai turun ke lapangan. Padahal saat itu masih pandemi gitu, ibaratnya nggak boleh ada kerumunan yang seperti yang terjadi itulah, ibaratnya kan harus mengurangi. Tapi kenyataannya saat itu terjadi gitu. Cuma ya jadi ini ya, jadi seru-seruan ya. Jadi pengalaman. Sampai diundur kan. Kenapa? Penyerahan medali. Oh iya, penyerahan medalinya itu karena itu jadi diundur di hari kedua ya. Di hari kedua. Dan pas di hari kedua mainnya enak. Aduh. Kayak lebih apa ya? Lebih takut. Lebih menegangkan sih. Menegangkannya itu bukan soal kita tampil di lapangannya, tapi masalah di luar lapangan itu. Jadi double ya kalau menegangkannya, jadi kita menegangkannya itu karena mikirin keselamatan juga, keselamatan diri. Bener nggak? Iya, kita mikirin keselamatan diri. Tampil penuh dengan was-was. Terus tampilnya tuh kan harusnya ada 2 kategori di satu hari itu. Harusnya kategori apa ya? Mixed. Iya, double sama mixed pair. Harusnya kan double dulu, double woman, terus mixed pair. Pas udah ada kayak protes-protes gitu, boleh nggak sih? Boleh aja nggak? Pas waktu ada di hari pertama yang protes itu, di hari kedua akhirnya mixed pair dulu, baru double woman. Dan itu Jatim penampilan pertama kan. Oh, oke. Jadi waktu itu belum ada persiapan apa-apa. Kusut juga ya berarti ya, langsung tiba-tiba dirubah jadwal. Perubahan jadwal mendadak. Iya, terus ya udah yang mixed-pair dimajuin ya, baru double woman gitu. Dari situ kayak, ya udah, ngikutin aja. Ya jadi belum ada persiapan yang lebih gitu loh. Karena kalau seandainya eventnya berlangsung dengan baik, sebenarnya kita fokusnya juga akan jadi enak ya. Ibaratnya fokusnya ke pertandingan. Tapi karena kisruh kemarin di hari yang pertama, aku sempat nonton juga gitu ya, pas online-nya, pas live streamingnya. Karena kisruh itu ya tadi mungkin sempat diceritukin, jadi fokusnya cukup buyar gitu ya, dari segi kita harus bertanding,
dan satu lagi adalah keadaan daripada responnya penonton yang situ gitu. Kok kalau nggak kondusif ya mana enak. Sedangkan kan sebenarnya PON itu kan pesta olahraga nasional yang mana harusnya sportivitas, terus abis itu support, abis itu ya aura daripada kejuaraan itu sebenarnya arahnya ke positif. Tapi kalau udah ada yang protes-protes seperti itu, kayaknya malah citranya jadi agak kurang baik gitu kan ibaratnya. Jadi ya sedikit banyak mempengaruhi ya. Iya benar. Mempengaruhi. Mudah-mudahan PON selanjutnya tidak terjadi seperti itu karena ya kan karena Tolonglah. Jangan begitu. Kirain tolonglah kerjaannya. oh balik lagi. Boleh. Oke, paling itu aja yang mungkin bisa diceritain. Udah cukup, ada yang mau diceritain lagi? Nggak ada? Kayaknya yang banyak unek-unek silakan. Ada yang mau dikeluarin lagi? Sampai lagi? Karena next selanjutnya akan ada games untuk mereka semua. Tapi vlog ini cukup dulu cerita untuk mengenai apa yang terjadi di PON dan gamesnya kejuaraan yang pernah mungkin mereka lalui selama ini. Kenapa? Interupsi gamesnya bisa boleh dari penonton yang request. Ini udah siap ya? Mohon maaf. Ini bukan live, bukan. Oke, thank you. Jangan lupa nonton video selanjutnya yang games mereka. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Umi Sri Haryani. Firman Sadenda. Della Rose A. Aprilia Nanggara. Oke, thank you. Bye-bye.